Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainudina dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uni Erlangsa. Di sini saya akan mencoba mereview sebuah jurnal dari Budi Kolistiawan, IAIN Tulung Agung. Jurnal yang akan saya review tujuannya ialah untuk memenuhi tugas KPM saya dengan KPM DR berbasis prodi. Yang judul jurnal tersebut yaitu Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Dalam lembaga keuangan perbankan syariah, pembiayaan merupakan aset yang sangat besar sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisa pembiayaan, yaitu menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya pada waktunya. Sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah, penerima fasilitas keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, ampunan, dan prospek usaha dari calon nasabah. Penerima nasabah atau kreditor capacity bank syariah yang memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar. Nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana telah jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan timbul pembiayaan yang bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu apabila nasabah masih mempunyai itikat baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikat baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Sistem keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat menimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari segala unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme syariah, yaitu musyarakah dan mudharabah atau biasa kita sebut bagi hasil. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini yaitu Ahmad Al-Nejar mengambil bentuk sebuah bank simpanan pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan masih di negara yang sama juga pada tahun 1971. Nasib Social Bank didirikan dan dideklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga, walaupun pada akta di pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariah Islam. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri pada tahun 1981. Bank ini diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha Muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an, sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ada alternatif sistem lain selain bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat, yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip syariah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum menggunakan secara tegas istilah bank syariah atau bank Islam. Penyebutannya masih menggunakan prinsip bagi hasil. Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut. Adapun pembahasan dari jurnal tersebut yaitu penjelasan yang pertama bisa dilakukan melalui eksekusi jaminan. Selanjutnya bisa melalui penyelesaian lewat litigasi. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian yang bisa dilakukan oleh bank yaitu melalui hapus buku dan hapus saji. Sekian pembahasan dari jurnal yang telah saya review, dan dari ini kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu bisa kita artikan yang pertama, pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah, sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah atau UUS salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisa pembiayaan, yaitu menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemauan calon nasabah menerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Sebelum bank syariah dan UUS menyalurkan dana kepada penerima fasilitas, keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon nasabah atau penerima fasilitas. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar. Nasabah harus mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana telah jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan timbul pembiayaan yang bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani permasalahan tersebut yaitu bisa dilakukan dengan bentuk penyelamatan pembiayaan yang mempunyai itikat baik, dalam arti masih mau diajak bekerja sama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikat baik, maka kerjasama untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan dengan cara lain. Baiklah, sekian dari review jurnal saya untuk tugas KPM ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah.